Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Saputra. Di sini akan melakukan pengukuran menggunakan multitester analog dan akan mengukur tegangan, hambatan, dan kontinuitas. Yang pertama saya akan melakukan pengukuran tegangan. Jangan lupa langsung saja menggunakan satuan ohm. Kita akan melakukan pengukuran resistor di sini. Kalibrasi terlebih dahulu. Pastikan jarum berada di angka 0. Jika tidak, maka atur menggunakan ini. Kemudian kalibrasi lagi setelah akan digunakan menggunakan ini. Pastikan jarum tepat di angka 0. Jika tidak, maka atur menggunakan ini. Jika sudah di angka 0, kemudian ambil satu resistor, ukur. Menggunakan kali 1 terlebih dahulu. Jarum bergerak, tetapi jadi. Hasilnya 10/8 strip. Kita akan melakukan ukuran 10,8 strip. Rumusnya adalah kita akan mencari nilai dari satu stripnya. Rumusnya adalah selisih angka dibagi jumlah strip. Selisih angkanya tadi di 10 sampai 20, yaitu 10 strip. Kemudian jumlah stripnya yaitu 10. Jadi 10 dibagi 10, satu stripnya bernilai 1, berarti 10 ditambah 1 dikali 8 adalah 8. 10 ditambah 8 yaitu 18. Berarti hambatannya 18 ohm. Resistor yang pertama hambatannya adalah 18 ohm. Kemudian resistor yang kedua. Kalibrasi lagi. Jarum masih tepat di angka 0, jadi langsung saja lakukan pengukuran. Hasilnya 5/2 strip. 5/2 strip. 5 ke 10 stripnya, yang 10 selisihnya 5. Berarti kita tinggal mencari jumlah strip dari 5 sampai 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 dibagi 10. Satu stripnya tadi nilainya 0,5. Karena 5 bagi 10 adalah 0,5. Jadi 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6 ohm. Resistor yang kedua hambatannya adalah 6 ohm. Kemudian resistor yang ketiga. Kalibrasi lagi. Hasil kalibrasi masih jarum di angka 0, berarti tidak usah diatur ulang. Kemudian atur langsung resistornya. Karena menggunakan kali 1 jadi mana Bu? Menggunakan kali 1 masih berhasil, jadi masih terlihat jelas. Jadi menggunakan kali 1 saja. Hasilnya 5/9 strip. 5/9 strip. 5 dengan 10 adalah 5, selisih angka 5, kemudian dibagi jumlah stripnya 10. Hasilnya satu strip kembali 0,5. Jadi 0,5 dikali 9 4,5. 4,5 ditambah 5 sama dengan 9,5. Oh iya benar. 9,5 berarti hasil resistor yang ketiga adalah 9,5 ohm. Kemudian kita akan mengukur tegangan menggunakan tegangan yang diukur adalah baterai. Kita mengukur 3 jenis baterai. Yang pertama baterai dengan 1,5 volt. Berarti kita di sini akan menggunakan standar yang 2,5, berarti yang di bawah di atas dari jumlah baterai tersebut. Jadi kita akan menggunakan 2,5 DC volt. Kemudian ukur baterai.
Hasil di sini adalah, di sini kita akan menggunakan yang 250 ya, karena juang 2,5 tidak ada. Kita akan menggunakan yang ada 25-nya jadi 250, tapi nanti karena 250 yang akan dijadikan 25 harus dibagi 100, nanti kita akan baginya, hasilnya akan dibagi ke 100. Di sini hasilnya 150 lebih 1 strip, berarti selisih 150 ke 100 ke 200 adalah 50. Selisihnya 50. Kemudian jumlah stripnya ada 10, berarti dibagi 10. Berarti 50 dibagi 10 adalah 5. Kemudian dikali strip tadi ada 1, jadi hasil strip 5. 150 dibagi 5, 155 dibagi 100. 155 dibagi 100 155 dibagi 100 hasilnya 1,55. Berarti hasilnya 1,55 volt. Kemudian baterai yang kedua, baterai yang memiliki 9 volt. Kemudian langsung aja ukur menggunakan 10 volt, karena di sini 9 volt, berarti yang di atasnya 10 volt. Di sini kita akan menggunakan yang 10 karena kita akan menggunakan standar yang 10. Hasilnya 8 lebih 5 strip. 8 lebih 5 strip. Selisih angkanya dari 8 ke 10 adalah 10. 8 ke 10 adalah 2. Kemudian jumlah stripnya adalah 10. Berarti 2 dibagi 10. 2 dibagi 10 adalah 0,2. Jadi 0,2 akan dikali 5. Hasilnya adalah 1. Berarti 8 akan ditambah jumlah strip yang hasilnya adalah 1. Berarti 9 volt. Hasil baterai yang ini adalah 9 volt. Kemudian kita akan mengukur baterai yang ketiga, yaitu aki. Karena standar aki adalah 12 volt, berarti kita akan menggunakan 50 DC volt. Nah, boleh DC volt berarti kita menggunakan yang tengah ya. Hasilnya adalah 10 lebih 2 strip. Selisih angka 10 ke 20 adalah 10. Kemudian dibagi jumlah strip yaitu 10. Nilainya setiap strip berarti adalah 1. Tadi 10. Tadi hasilnya 10,2 strip, berarti 1 kali 2 adalah 2. Kemudian 10 ditambah 2 berarti 12. Hasilnya adalah 12 volt. Hasil baterai yang ini 12 volt. Kemudian di sini saya akan mengukur kontinuitas bisa menggunakan yang bunyi, bisa menggunakan yang kali 1. Kita kali ini menggunakan yang kali 1 saja. Yang pertama, kita di sini akan mengukur beberapa fuse. Jangan lupa kalibrasi terlebih dahulu untuk mengecek apakah kabel betul atau tidak. Kontinuitas ada, berarti kabel masih terhubung. Kemudian kita cek fuse secara visual terlebih dahulu. Secara visual terlihat masih baik, tetapi kaki fuse terdapat sedikit karat. Ternyata kontinuitas masih ada. Kemudian kita cek yang fuse kedua. Secara visual masih baik, kita cek kontinuitasnya. Ternyata sudah rusak. Kemudian kita lanjut ke fuse yang ketiga. Secara visual fuse terlihat baik ya. Kemudian kita ukur jarum berjalan, berarti masih baik. Kemudian fuse yang keempat kita cek secara visual, sepertinya sudah rusak, sudah putus. Kemudian coba kita cek menggunakan alat multitester ini. Tidak terdapat kontinuitas, berarti sudah rusak. Kemudian kita cek fuse bellingnya, secara visual masih baik, kontinuitas terdapat, berarti masih baik. Kemudian kita coba cek switch-nya atau saklar switch ya.
Jika tidak dinyalakan, tidak terdapat kontinuitas. Coba kita on-kan switchnya, terdapat kontinuitas karena jarum bergerak. Kemudian kita coba cek lampu dengan dua dudukan ini, tail light dan stop light. Secara visual terlihat satu lampu sudah terputus. Kita coba cek probe hitam ke massa dan probe merah ke dudukan. Terlihat satu lampu masih terhubung, kemudian lampu yang kedua ternyata sudah putus ya, sudah tidak terdapat kontinuitasnya. Kemudian cek lampu yang satu lagi, lampu yang ini kedudukan. Kemudian kita cek ya, terdapat kontinuitas karena jarum bergerak. Kemudian cek lampu yang ketiga, lampu headlamp. Yang lampu headlamp dekat terdapat kontinuitas, kemudian yang jauh juga terdapat kontinuitas. Ya, sekian dari saya untuk pengecekan menggunakan multitester analog. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.